Perkenalkan, nama saya Carmila, kelas 12 MIPA 2, nomor absen 13. Di sini saya akan melakukan pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, serta kepada kita selaku penganutnya. 3. Pentingnya peran pemuda di era digital untuk kemajuan bangsa. Sebagai ujung tombak pembangunan bangsa, maka peran pemuda sangat penting dalam memberikan inovasi di bidang teknologi. Lalu, apa saja peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa? 3. Yang pertama, sebagai agen pendidik. Pendidikan sebagai fondasi untuk membentuk karakter generasi muda. Dengan pendidikan, generasi penerus bangsa dapat menjalankan perannya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan harus ditanamkan sejak dini agar dapat menjadi bekal bagi para generasi muda dalam menjalani kehidupan. Pemuda juga dapat menjadi agen pendidik dengan semangat jiwa muda sehingga dapat menjalurkan pada generasi selanjutnya. Saat ini banyak sekali kegiatan untuk meningkatkan pendidikan, terutama di daerah terpencil. Dengan semangat agen pendidik muda, diharapkan pendidikan dapat merata ke seluruh penjuru negeri. 2. Pemuda sebagai agen perubahan. Pemuda memiliki peranan penting untuk menjadi poros dari perubahan untuk kemajuan bangsa. Pemuda dapat mengupayakan perubahan di lingkungan masyarakat dengan memberikan motivasi. Selain itu, dengan inovasi teknologi, pemuda dapat melakukan perubahan yang dapat diimplementasikan di lingkungan masyarakat. Tentunya untuk dapat mengimplementasikan peran pemuda sebagai agen perubahan harus dibarengi dengan keyakinan. Setiap pemuda harus memiliki jiwa yang tangguh terhadap berbagai tantangan yang dihadapi. Semangat Sumpah Pemuda dapat menjadi motivasi utama agar para pemuda mampu melalui rintangan. Yang ketiga, pemuda sebagai agen pembangunan. Pemuda memiliki peranan yang penting sebagai agen pembangunan di berbagai bidang. Berbekal kemampuan dan pengetahuan tentang media digital, pemuda juga dapat memperkenalkan budaya Indonesia ke kancah internasional. Pembangunan juga dapat dikaitkan dengan infrastruktur dan sistem pemerintahan tanah air. Yang keempat, pemuda sebagai agen pembaruan. Seiring dengan modernisasi dan digitalisasi, tentunya identitas bangsa perlu dipertahankan. Indonesia harus tetap mengikuti perkembangannya teknologi agar tidak tertinggal. Peran pemuda sangat penting untuk menjawab tantangan sebagai agen pembaruan.
Pentingnya peran pemuda tentu harus diiringi dengan pembentukan karakter pemuda yang berkualitas. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh para pemuda untuk membawa diri menjadi pribadi yang berkualitas. Berikut karakter pemuda generasi penerus bangsa. Yang pertama, memiliki semangat juang yang tinggi untuk mencapai prestasi yang mengharumkan bangsa. Yang kedua, berpikir kritis untuk dapat memberikan inovasi di bidang teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat luas. Yang ketiga, aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Keempat, memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu dan aktif mengikuti kegiatan positif terkait dengan peranan pemuda di era digital. Peluang pemuda dalam mengembangkan bangsa sangat terbuka lebar. Peran pemuda di era digital tentu sangat penting karena inovasinya di bidang teknologi dapat memberikan dampak positif pada masyarakat. Tentunya diperlukan arahan dan bekal hidup, ilmu, pengetahuan yang mumpuni untuk dapat mewujudkan bangsa yang maju. Pastilah kita semua tahu bahwa pendidikan adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita. Tanpa pendidikan, mustahil kita akan seperti sekarang ini. Perkembangan teknologi dan sarana prasarana yang ada di sekitar kita mustahil akan ada bila semua itu tidak didukung atau didasari oleh pendidikan. Sebuah bangsa dapat dikatakan maju apabila pendidikan di negara tersebut maju dan dapat mengelola SDM dan SDA dengan baik untuk kesejahteraan warganya. Untuk itu, berbagai upaya telah dilakukan bersama oleh berbagai pihak demi memajukan pendidikan Indonesia. Namun demikian, membekali generasi masa depan dengan pendidikan sekolah yang tinggi saja tidaklah memadai guna melanjutkan bahwa memajukan kehidupan bangsa. Mereka perlu mendapatkan pendidikan moral yang akan membentuk generasi penerus bangsa ini menjadi pribadi yang berakhlak mulia, jujur, dan bertanggung jawab tinggi. Pendidikan moral merupakan salah satu moral bagi kita untuk memperbaiki kondisi bangsa ini. Kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi akan menjadi tiang dan fondasi keutuhan bangsa ini. Kita tentu menyadari bahwa keterpurukan suatu bangsa dapat disebabkan oleh rusaknya moral segelintir warganya. Bisa jadi rusaknya moral disebabkan oleh warga itu sendiri yang tidak dapat mengontrol dirinya sendiri dengan keimanan dan ketakwaan kepada Sang Pencipta. Fakta menunjukkan bahwa generasi penerus bangsa membutuhkan pembinaan moral, terutama dari keluarga dan pihak sekolah. Hal ini tercermin dari berita yang mengungkap bahwa warung internet di kota-kota besar sebagian besar dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa, termasuk anak-anak sekolah dasar dan menengah pertama. Akan tetapi ternyata mereka tidak menggunakan untuk mencari informasi atau mempelajari hal-hal yang positif, tetapi menggunakannya untuk mendapatkan hal-hal yang negatif seperti pornografi. Tentu fakta ini sangat meresahkan banyak pihak, terutama bagi para orang tua dan guru. Sedangkan fakta tentang
Runtuhnya etika kejujuran yang dikhawatirkan akan terus berlanjut sudah menjadi berita yang tak asing lagi didengar, seperti korupsi, penyuapan, hilangnya supremasi hukum, dan sebagainya. Demikianlah pidato singkat saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah pidato singkat saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.